Datangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even think. Saya boleh tangan, tapi saya selalu katakan kepada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Jadi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even think. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu berbahagia. Yang belum bahagia, saya ingatkan jangan lupa bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang komitmen, tentang kesetiaan, tentang pengkhianatan. Kebetulan kemarin kami menemukan ada satu pernyataan jelas dan lugas dari Bapak Anies Baswedan ketika diwawancarai oleh Mbak Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa, waktu itu dengan tema drama orang kedua. Dari sekian alur cerita yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan di hadapan presenter senior Mbak Najwa Shihab, itu ada sekelumit yang penting terkait dengan komitmen seseorang. Dalam kesempatan itu Pak Anies Baswedan menyatakan, saya punya komitmen khusus dengan Pak Prabowo. Saya yang tahu hanya Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo karena tidak ada saksi, bahwa beliau ingin menyelesaikan pekerjaannya di Jakarta, sekaligus memberi pernyataan yang sangat jelas dan tegas, selama Pak Prabowo menjadi calon presiden, dia tidak akan diskusi tentang pencapresan atau dia tidak akan menikung pencapresan Bapak Prabowo. Bahkan adalah selama, artinya di momentum pemilu 2024 ketika Pak Anies Baswedan melihat video atau menyaksikan video yang dia sampaikan sendiri dan beliau memiliki jiwa kesatria, maka Pak Anies Baswedan tidak jadi atau bakal berpotensi gagal mencalonkan presiden di 2024 selagi Pak Prabowo di 2024 besok ikut kembali dalam bursa pencapresan. Dari situasi dinamika politik hari ini dan berbagai lembaga survei masih memunculkan nama-nama Pak Prabowo. Nama Pak Prabowo dengan elektabilitas kategori tinggi. Pak Prabowo di 2024 berpotensi untuk maju kembali mencalonkan menjadi presiden. Dan sebagian besar kader Partai Gerindra, yaitu partainya Pak Prabowo, kader-kadernya juga menghendaki beliau maju kembali di 2024. Artinya ketika tren ini terus berkembang sampai 2024 dan dipastikan Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, ketika
ketika Bung Anies Baswedan atau Pak Anies Baswedan memiliki jiwa yang kesatria, maka beliau tidak akan maju menjadi calon presiden RI di 2024. Kita simak sebentar pernyataan beliau. Semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih tahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Jadi keterangannya sangat jelas. Artinya tidak termaktub bahwa itu hanya di 2019. Tapi selama Pak Prabowo masih maju sebagai calon presiden, Pak Anies tidak akan menggunting atau menghalangi atau memotong politik Pak Prabowo, karena beliau dianggap sebagai promotor Pak Anies. Beliau orang yang mempromosikan, yang menugaskan Pak Anies menjadi gubernur. Ini mudah-mudahan Pak Anies juga memiliki jiwa kesatria, punya komitmen, bukan seorang pengkhianat, atau justru dia akan lupa dengan janjinya karena waktu itu nggak ada saksi. Cuman sayangnya sudah nggak ada saksi, tapi sudah dipublikasikan oleh Mata Najwa di program drama Orang Kedua. Terima kasih, mudah-mudahan ini manfaat untuk Indonesia, untuk edukasi politik masyarakat, pentingnya bersikap yang jelas, komitmen yang besar, terutama untuk negara dan bangsa. Mari kita sama-sama abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.